Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Novatika Rayani, NPM 2013053163 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait kepramukaan. Nah, ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu tentang salam pramuka, kemudian sifat dalam pramuka, dan tingkatan dalam kepramukaan. Langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu salam pramuka. Mungkin salam pramuka tak asing ya di telinga kalian, atau mungkin kalian sering mendengarnya. Nah, salam pramuka adalah salam yang biasa digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam itu menjawab dengan kata salam sambil menghormat. Fungsi salam pramuka sendiri adalah sebagai tanda kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat dan erat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya dengan kita memberikan penghormatan kepada anggota lainnya. Sehingga apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, maka akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati kepada anggota lainnya, demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Nah, membahas tentang macam-macam salam pramuka, terdapat 3 salam pramuka, yaitu yang pertama salam biasa, kemudian yang kedua ada salam hormat, dan yang ketiga salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka dialah yang lebih baik mengucapkan salam pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, sedang naik sepeda, ataupun sedang berkendara. Jadi, tidak hanya ketika berdiri saja ya. Nah, yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang ataupun sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan ketika upacara, kemudian jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan, kemudian para pejabat tinggi negara seperti presiden, wakil presiden, panglima, para duta besar ataupun para menteri. Kemudian salam hormat juga diberikan pada saat ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya sedang dinyanyikan. Nah, yang ketiga adalah salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan atau digunakan ketika ada anggota yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan Trisatya dalam upacara ulang janji. Kemudian materi yang kedua yaitu sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Dunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat dan ciri khas, yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian sifat yang kedua yaitu internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Nah, yang ketiga adalah universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dan metode kepanduan. Nah, materi yang ketiga adalah tingkatan dalam gerakan pramuka.
Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau yang biasa kita sebut SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan dan untuk pandega memiliki 1 tingkatan. Kelompok pramuka siaga yang dimulai sejak usia 7 hingga 10 tahun memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama siaga mula, kemudian siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian kelompok pramuka penggalang yang dimulai sejak usia 11 hingga 15 tahun memiliki 3 tingkatan juga, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian yang ketiga ada kelompok pramuka penegak yang terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Untuk kelompok pandega hanya memiliki 1 tingkatan saja. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kemudian ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditentukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Kemudian ada juga pramuka andalan. Pramuka andalan adalah anggota yang mengambil bagian dalam anggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya ada pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.